Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai teori belajar pengajaran personal. Baiklah, sebelum kami mulai presentasi kami kali ini, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3, yaitu ada Citra Majora, Desi Pramita, Devita Sari, Holisa, Ria Tirtaliana, dan saya sendiri, Rara Rahmadani. Untuk topik pembahasan pada materi kami ini, ada 1. Pengertian dan tujuan pengajaran personal. 2. Rumpun, tokoh, dan ciri-ciri dari pengajaran personal. 3. Implementasi dan fase pengajaran personal dalam pembelajaran. 4. Kelemahan dan kelebihan pengajaran personal. Untuk latar belakang yang melatar belakangi mengapa perlu dipelajari teori belajar pengajaran personal ini adalah dikarenakan permasalahan dalam penerimaan, penyampaian, media, kemampuan siswa, dan lain sebagainya. Secara praktis, guru ialah ujung tombak dalam sebuah pembelajaran. Mengapa? Karena pada saat proses pembelajaran berlangsung, keberadaan guru sangatlah urgent atau penting. Karena gurulah yang dapat menerapkan dan menentukan apakah tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai ataupun tidak. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya strategi dan manajemen dalam mengatasi masalah pembelajaran. Salah satu strategi dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan model pengajaran personal atau model pembelajaran personal. Baiklah, untuk pengertian lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Saudari Citra Majora. Kepada Saudari Citra kami persilahkan. Pengertian model pembelajaran personal. Model pembelajaran personal merupakan rumpun model pembelajaran yang menekankan kepada proses mengembangkan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kehidupan emosional. Model ini memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Tujuan model pembelajaran personal. Tujuan model pembelajaran personal adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional anak-anak, untuk menentukan atau memilih apa yang ingin dipelajari dan bagaimana mempelajarinya, sehingga ada kesesuaian yang tinggi antara bahan belajar dengan kebutuhan anak, untuk mengembangkan pemahaman diri, kreativitas, dan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dengan lebih baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumpun atau kelompok model pembelajaran personal. Yang pertama, model pembelajaran tanpa arah atau non-directive teaching. Yang kedua, synaptics atau berhubungan dengan kreativitas dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, latihan kesadaran. Dan yang keempat, pertemuan kelas atau classroom. Yang pertama, model pembelajaran tanpa arah atau non-directive teaching. Non-directive mempunyai makna tanpa menggurui. Model pembelajaran non-directive merupakan hasil karya Carl Loges dan tokoh lain, pengembang konseling dan non-directive. Dalam model pembelajaran ini, peran pendidik sebagai fasilitator, di mana pendidik harus mempunyai hubungan pribadi yang positif terhadap peserta didik, sehingga membimbing bagi pertumbuhan dan pengembangannya. Adapun kelebihan, pendidik memberi permasalahan yang merangsang proses berpikir peserta didik, sehingga objek belajar berkembang sesuai yang diharapkan. Peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang digalinya, sehingga peserta didik aktif dan mampu menguasai pengetahuan dengan baik. Adapun kekurangan, terjadi perbedaan pemahaman karena tingkat intelektual dan cara berpikir peserta didik yang berbeda-beda, sehingga seorang pendidik setiap saat harus mengkoreksi cara berpikir peserta didik agar tidak keliru dalam memahami suatu hal. Yang kedua, synaptics. Synaptics ini dikembangkan oleh William Burton dan merupakan model pembelajaran yang menggunakan analogi untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berbagai sudut pandang. Ada 3 jenis analogi: analogi langsung, analogi personal, dan analogi konflik. Yang ketiga yaitu latihan kesadaran. Latihan kesadaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran manusia. Model ini dikembangkan oleh William Woods. Ia menekankan pentingnya pelatihan interpersonal sebagai sarana peningkatan kesadaran pribadi atau pemahaman diri sendiri. Karena ia percaya bahwa ada 4 tipe pengembangan yang dibutuhkan untuk merealisasikan potensi individu secara utuh, yaitu fungsi tubuh, fungsi personal, termasuk di dalamnya
akuisisi pengetahuan dan pengalaman, kemampuan berpikir logis dan kreatif, dan integrasi intelektual. Dan yang ketiga, pengembangan interpersonal. Dan yang keempat, hubungan individu dengan institusi-institusi sosial, organisasi sosial, dan budaya masyarakat. Dan yang keempat, yaitu pertemuan kelas. Pertemuan kelas dikembangkan oleh William Glasser. William Glasser menyatakan bahwa permasalahan manusia kebanyakan disebabkan oleh kegagalan memfungsikan diri dalam lingkungan sosialnya atau kegagalan fungsi sosial. Ia percaya bahwa setiap manusia mempunyai dua kebutuhan dasar, yaitu cinta dan harga diri. Tujuan model pertemuan kelas adalah untuk perkembangan pemahaman diri dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan kelompok sosial. Pertemuan kelas terdiri 6 tahap, yaitu menciptakan suasana kondusif, menyampaikan permasalahan, diskusi, membuat penilaian pribadi, mengidentifikasi alternatif untuk mengatasi solusi, yang kelima membuat komitmen, dan yang keenam merencanakan tindakan lanjut tindakan. Ciri model pembelajaran personal. 1. Bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional siswa, agar siswa dapat mengekspresikan dirinya lebih baik. 2. Siswa sebagai subjek yang belajar, di mana siswa diberi wewenang untuk memposisikan dirinya sesuai kemampuannya. 3. Dalam model pembelajaran personal, guru hanya bertindak sebagai penyampai materi dalam pembelajaran agar dapat mengembangkan diri setiap individu. 4. Program pembelajaran personal difokuskan pada merancang rencana pengajaran untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus. 5. Orientasi dan tekanan utama dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memberikan arahan dan pemahaman konsep daripada diri peserta didik. Implementasi model pembelajaran personal dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru memberi kesempatan siswa untuk mencoba mengeksplor dirinya sendiri. Nah, misalnya itu guru menunjuk siswa yang kurang aktif di kelas, untuk mengerjakan soal di depan atau yang lainnya, agar siswa ini tuh termotivasi, terus juga bisa percaya diri. Yang kedua, guru menasihati siswa yang ketertinggalan dalam belajar secara pribadi, bukan di tempat umum. Tujuannya agar tidak menjatuhkan mental siswa tersebut. Yang ketiga, guru bersikap adil dalam proses pembelajaran. Jadi guru tidak hanya berfokus kepada siswa yang berprestasi saja, tapi juga harus adil kepada siswa-siswa yang lain agar mereka juga termotivasi menjadi lebih baik dalam belajar. Yang terakhir, guru harus memahami keadaan emosional siswa agar siswa dapat membentuk hubungan yang baik dengan lingkungannya dan menjadi percaya diri. Jadi sini guru tuh memberi motivasi kepada siswa agar siswa yang berprestasi maupun yang tertinggal dalam belajar itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu fase-fase dalam pembelajaran personal. Menurut Rogers 1986, ada 5 fase dalam model pembelajaran personal, yaitu 1. Mengartikan situasi yang sudah ada. Jadi guru itu memberi motivasi agar siswa bebas berekspresi atau mau mengungkapkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan wawasan. Jadi siswa mendiskusikan masalah dan guru memotivasi serta membantu menyelesaikan masalah siswa. Yang ketiga, mengeksplorasi masalah. Jadi siswa dimotivasi untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi. Kemudian guru menerima cerita dari siswa tersebut dan mengklarifikasikan ide. Yang keempat, merencanakan dan membuat keputusan. Jadi guru itu mengklarifikasikan berbagai kemungkinan keputusan yang akan diambil. Yang kelima, mengintegrasikan. Jadi setelah itu siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat mengembangkan beberapa tindakan yang positif. Baiklah, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran personal. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu pembelajaran tidak dibatasi waktu. Siswa dapat belajar secara tuntas. Perbedaan-perbedaan banyak di antara para peserta dipertimbangkan. Para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. Yang kelima, gaya-gaya pembelajaran yang berbeda diakomodasi. Yang keenam, hemat untuk peserta dalam jumlah besar. Yang ketujuh, para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari. Yang terakhir yaitu merupakan proses belajar yang bersifat aktif, bukan pasif. Yang kedua itu kekurangan. Kekurangannya itu memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Yang ketiga, peran instruksi perlu berubah. Dan yang terakhir, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya.